Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Zona Perdagangan e-Waste dan Ekonomi Penghijauan yang membebani sumber komputer di pra dan pasca kebijakan WEEE. Jurnal ini membahas tentang dampak lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya volume sampah elektronik yang dibuang atau yang disebut dengan e-waste, serta mengevaluasi secara kritis apakah kebijakan lingkungan, khususnya Undang-Undang WEEE, apakah dapat berkontribusi dari ekonomi neoliberal ke ekonomi penghijauan. Jurnal ini juga menunjukkan bagaimana 3 organisasi limbah komputer bertahan dan berkembang melalui penerapan logika pra dan pasca kebijakan WEEE dan cara menciptakan ekonomi hijau. WEEE bertujuan untuk mengendalikan perangkat elektrik dan elektronik melalui mengurangi limbah penggunaan ulang atau daur ulang. Manajemen e-waste berdasarkan pada seperangkat keyakinan, perangkat elektronik yang dibuang dapat berbahaya bagi lingkungan. Melalui serangkaian ini, praktik pembuangan limbah elektronik mengurangi risiko pekerjaan, lingkungan, dan pada waktu yang bersamaan dapat melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebelumnya, e-waste dikelola menurut logika pengelolaan limbah. Seperangkat keyakinan yang fokus kepada nilai ekonomi dari setiap limbah yang menguntungkan untuk mengatasi berkurangnya cadangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang berkelanjutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menghubungkan zona perdagangan, logika, dan implication. Dalam konsep ini menyoroti tingkat dan tingkat komunikasi, interaksi, dan pembelajaran, serta pengembangan antara pandangan dan praktik yang berbeda. Untuk keperluan jurnal, logika kelembagaan ekonomi penghijauan sekaligus mempertahankan dan mengubah fitur. Di sini berpendapat bahwa organisasi limbah komputer yang diteliti adalah syarat untuk implementasi Undang-Undang WEEE. Mereka diubah dalam berbagai cara oleh hukum. Tetapi perubahan ini sering sekali memperkuat logika tertentu yang ada. Di dalam logika ini menekankan 2 fitur. Fitur yang pertama itu yaitu kekhasan zona perdagangan dibuka untuk analisis. Memperluas cara yang ada untuk menganalisis zona perdagangan, serta fitur yang kedua ini memungkinkan kita untuk menghubungkan logika institusional dan implication ke pemahaman yang lebih bernuansa zona perdagangan, serta menampilkan keragaman cara yang skala dan waktu diberlakukan berbeda jenis perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah e-waste, komputer dan era WEEE sebelum dan sesudah UK. Satu kategori yang tercantum dalam Undang-Undang e-waste dibuang IT dan peralatan telekomunikasi yang merupakan 7% dari e-waste dan mengandung bahan-bahan penting yang tidak dapat diperbarui seperti emas, perak, tembaga, dan platinum, serta zat berbahaya termasuk kadmium, timbal, merkuri, dan fosfor, menjadikan e-waste sebagai situs yang kaya untuk ekstraksi nilai. Selain itu, limbah IT juga menimbulkan resiko keamanan karena peralatan seperti komputer dapat disimpan informasi rahasia. Peraturan WEEE 2006 secara aktif mendorong organisasi yang mengadopsi metode alternatif untuk mencapai tujuannya. Kebijakan ini menyoroti etos pengelolaan limbah yang terkonsentrasi pada penghasil keunggulan kompetitif menjual barang daur ulang, melalui tata kelola, melalui undang-undang, dan melalui administrasi publik. Hingga WFD 1975, hubungannya dengan alam lingkungan adalah lingkungan yang dipandang sebagai eksternalitas, seperti sejarahnya. Limbah undang-undang akan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial di atas manfaat lingkungan dengan limbah menjadi simbol sarana untuk mencapai tujuan. Jenis baru pertumbuhan hijau seharusnya berfokus pada triple bottom line sosial,
Pertimbangan Ekonomi dan Lingkungan UNEP 2011. Iklan hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada meneliti EWASTE. Data dalam jurnal ini diambil dari investigasi yang lebih luas yang mengeksplorasi penggabungan undang-undang EWASTE ke dalam praktik kerja dari 6 organisasi yang berbeda di Inggris, di mana semuanya dalam bidang pengelolaan limbah komputer. Dalam perdagangan EWASTE, zona dan ekonomi dari penghijauan kasus sumber limbah komputer yang menyoroti tujuan alternatif kebijakan. Peneliti sedang mengeksplorasi diberlakukannya kebijakan untuk merangsang perubahan dan pengembangan menuju pertumbuhan hijau, dan untuk beberapa transformasi jauh dari fokus tunggal pada pertumbuhan ekonomi. Metodenya dimulai dengan serangkaian wawancara untuk mengeksplorasi proses untuk menghasilkan standar akun praktik kerja yang terjadi, di samping dokumentasi organisasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam jurnal, di sini fokus pada 3 organisasi, yaitu IT Asset Recovery Organisasi, Daur Ulang SME, dan Repair and Reuse Charity. Organisasi tersebut memberikan layanan dan saran kepada perusahaan, pemerintah, konsumen, dan lembaga amal tentang praktik pembuangan limbah elektronik yang efektif, di mana perusahaannya ini perusahaan yang telah beroperasi selama setidaknya 1 dekade sebelum undang-undang mulai berlaku. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya tadi. Selanjutnya itu adalah sumber komputer memasang logika pasca dan sebelum era WEEE. Jadi daur ulang logam sumber UKM atau RSMI adalah bisnis besi tua keluarga berusia 50 tahun yang telah mengalami signifikan ekspansi selama bertahun-tahun. Jadi pada tahun 1998 mereka pindah ke daur ulang IT dan limbah aset manajemen, menawarkan layanan yang mencakup pengumpulan dasar, pembuangan, inventaris data, menghapus dan menghapus hard disk. Di samping fungsi utamanya ialah daur ulang dan pemrosesan logam, mobil dan lompatan menyewa. Setelah peraturan WEEE Inggris mulai berlaku, RSME membuat perubahan lebih lanjut pada mereka operasi bisnis pada tahun 2007. Izin pengelolaan limbah mereka untuk memproses, menyimpan, dan menangani jenis limbah spesifik diperluas untuk mencakup apa yang bisa dan tidak bisa diproses. Organisasi Pemulihan Aset TI dan Layanan Sumber pada tahun 1991, IARO dimulai sebagai upaya kewirausahaan oleh 2 orang yang bersumber dan melelang komputer yang dibuang, kemudian berkembang menjadi peralatan penjualan atas nama klien untuk komisi. Setelah munculnya Undang-Undang WEEE UE pada tahun 2003, IARO membeli limbah mereka lisensi manajemen sehingga mereka dapat menyimpan dan menangani EWASTE. Perbaikan sumber dana, pengenaan limbah dan logika EWASTE mengambil beragam bentuk di ketiganya organisasi-organisasi EWASTE yang dipelajari. Undang-undang WEEE menciptakan banyak perbedaan interkoneksi sebagai limbah dan logika EWASTE menanamkan anteseden historis dan diskontinuitas. Keasikan dengan kemitraan lintas sektor, etos berkelanjutan, standar industri, penilaian tentang peluang pasar dan baru ekspirasi nilai. Oke, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.